Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Melda. Apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Nur Hayati. Alhamdulillah kabar saya sehat ya Bu. Alhamdulillah kalau sehat-sehat aja ya Bu ya. Nah, untuk hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya Bu ya bersama siapa ya Bu ya? Kalau saya boleh tahu. Ya benar Bu, hari ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu Khairani Panjaitan Bu. Ya, berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu Melda. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang telah Ibu lakukan kemarin, Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Untuk praktek coaching kemarin, saya merasa nervous ya Bu ya, deg-degan karena baru awal dan belum menguasai teknik tirtanya. Karena uh, harus sesuaikan Bu sebenarnya dengan alur tirta tersebut. Baik, Bu. Jadi karena memang belum biasa ya, Bu ya. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya, Bu. Ya Bu, baik Bu, semoga lancar. Ya. Baik Bu, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan. Yang pertama itu present atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Bu, menurut Ibu Melda, bagian mana yang masih belum kurang menurut Ibu? Kalau menurut saya masih kurang di bagian presentnya ya Bu ya, karena kita kan memang harus kehadiran penuh dan fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach dan tentunya itu akan mengganggu kita dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, baik Bu. Jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu? Iya Bu. Nah ini untuk terakhir ya Bu, apa yang Ibu inginkan dari kegiatan coaching kali ini Bu? Yang pastinya saya berharap nantinya akan mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Ya, baik Bu. Semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching bersama dengan Ibu Khairani Panjaitan. Dan sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur kita. Dan tentunya untuk bagian presentnya, apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Ya baik. Selamat malam Bu Khairani. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah Bu, baik. Cuma bukan dibilang baik juga Bu. Saya sedikit kurang sehat Bu. Saya batuk loh Bu. Iya Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Khairani yang telah bersedia melakukan atau meluangkan waktunya pada kegiatan hari ini untuk melakukan coaching. Jadi apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini? Baik Bu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah bersedia untuk mendengarkan keluh kesah saya seperti permasalahan saya yang saya hadapi. Begini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan Bu dalam pembelajaran. Di sekolah kan selain pokok sebagai guru BK, saya itu diberi tugas tambahan seperti guru PKN Bu. Nah, kadang saya itu merasa bingung. Uh, kalau kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diam. Jadi tidak seperti kelas yang lain, Bu. Yang biasanya memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Kelas ini lebih banyak diamnya gitu, Bu. Kalau dalam proses pembelajaran, Bu.
Baik, jadi dalam hal ini proses pembelajarannya terdapat kayak seperti kurang efektif ya Bu, namun juga mendapatkan tugas tambahan. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Lebih kurangnya seperti itu, Bu. Nah, baik Bu, sebelumnya kita melanjutkan obrolan kita ini, saya mau bertanya, kira-kira apa sih yang Ibu harapkan atau Ibu inginkan dari obrolan kita kali ini? Ya, kalau ditanya seperti itu, Bu, saya ingin ada solusi sebenarnya, Bu, dari setiap permasalahan yang saya hadapi. Karena terkadang saya bingung, Bu, harus ngapain di kelas. Berbeda jauh, berbeda jauh gitu loh, Bu, dari latar belakang saya yang sebenarnya. Guru BK ke guru PKN. Memang sangat jauh berbeda sepertinya ya Bu ya. Baik, kalau saya boleh tahu, kira-kira situasi yang sedang Ibu hadapi saat ini, apa mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur saja, Bu, kalau mau masuk di kelas ini, saya pasti bingung, Bu. Nanti mau ngapain? Mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana? Karena mereka itu, Bu, lebih suka mencatat daripada diskusi. Dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester itu saya sampaikan ke murid bahwasanya saya juga belajar mapel ini. Jadi tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa biar kita juga bisa belajar bareng. Di saat kelas itu lebih suka dengan diskusi, kelas ini tuh beda sendiri, Bu. Mereka itu lebih suka mencatat dan itu hampir, Bu, hampir sama untuk satu kelas itu, Bu. Sebenarnya tidak jadi masalah juga sih, Bu, kalau pembelajaran tiap kelas itu ada yang berbeda. Dia tidak dapat memaksakan juga kan, Bu, maunya anak itu seperti apa. Tapi yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka, Bu, saat di pembelajaran. Dengan dia mereka itu memahami atau bingung gitu loh, Bu. Baik, berarti Ibu sudah menanyakan kemauan anak tersebut pada saat pembelajaran ya Bu ya? Iya, Bu. Beberapa beberapa hari kemarin yang lalu saya tanya lagi ke anak-anak dan saya juga meminta mereka untuk meminta saya karena saya berpikir jangan-jangan kesalahan ada di saya dan anak yang bilang kalau kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang kurang detail gitu loh, Bu. Baik saya terima itu dan saya berusaha memperbaiki dengan apa ya, seperti menambah literasi dan juga menambahkan detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT agar siswa tersebut lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya, tapi ya kembali lagi saya masih merasa belum sesuai gitu loh, Bu. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan kurang ada respon gitu, Bu. Baik, jadi sebenarnya Ibu sudah melakukan berbagai model untuk pembelajaran ya Bu ya. Nah, jadi Bu, kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari murid-murid Ibu itu? Gini, Bu, dalam pembelajaran saya lebih suka murid yang aktif. Bisa ada komunikasi, komunikasi dua arah. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun lebih menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan, tapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika guru itu menyampaikan materi tadi, Bu. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat? Gini, Bu, jadi kelas itu bisa hidup, tidak cuma guru yang menjelaskan dan murid mendengarkan. Tetapi, Bu, biasa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga. Dan hal ini tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mengapel PKN ini, Bu. Itu ya Bu ya, jadi harus belajar lebih banyak lagi ya kan ya Bu ya. Jadi dalam waktu dekat ini apa yang Ibu harapkan dari anak-anak Ibu? Uh, Gini, Bu,
Menurut saya mungkin bisa saya lakukan dengan sedikit merubah pembelajaran atau model pembelajaran. Mungkin ya Bu ya, saya akan meminta kepada murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif di dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman yang lain. Dan mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi bisa atau dan seperti tugas presentasi seperti individu atau kelompok agar mereka dapat mengubah kemampuan berkomunikasi. Karena ya kan Bu, karena itu nantinya mereka akan sangat memerlukan hal ini di dalam dunia kerja loh Bu. Apalagi ya Bu ya, apalagi bidang pekerjaan mereka itu lebih ke pelayanan seperti perhotelan. Nah, jadi karena apa ya Bu ya? Karena kalau kegiatan semakin apa ya seperti semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak yang berpartisipasi Bu dan banyak yang tidak aktif dan mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam Quizzes agar lebih bervariasi dan mereka tidak apa Bu, tidak bosan. Gitu loh Bu. Baik, luar biasa sekali ya apa yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana Ibu membuat pembelajaran itu menjadi lebih aktif. Walaupun memang sebenarnya masih sulit ya Bu, karena Ibu juga kan sebenarnya tugasnya adalah guru BK, ya kan? Iya Bu. Nah, kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Nah Bu, tadi Bu? Kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Mungkin Bu, kira-kira mulai 2 minggu ke depan setelah kegiatan pesantren kilat di sekolah saya nanti Bu. Di situ akan saya lakukan Bu. Baik, jadi dalam obrolan kita kali ini saya berharap Ibu sudah mendapatkan solusinya. Nah, semoga apa yang kita bicarakan ini dapat menumbuhkan motivasi belajar anak-anak Ibu, dan semoga Ibu juga semakin punya pengetahuan baru ya kan Bu. Iya Bu, baik Bu. Jadi dari obrolan kita ini, saya merasa dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas. Dan saya juga memiliki keberanian untuk apa? Untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi menyenangkan, Bu. Baik, semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita kali ini? Yang mana tadi? Baik, jadi bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita melakukan obrolan singkat kali ini? Perasaan saya itu, saya sekarang merasa lega, merasa pikiran saya itu plong setelah saya mendapatkan solusi dari Ibu. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu, karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk ngobrol sama saya, walaupun saya dalam keadaan kurang sehat Bu. Sama Bu Khairani. Ya Bu, sama-sama. Oke Bu. Wah, kita beri A+ nih untuk kegiatan praktek coaching hari ini antara Ibu Melda dan Ibu Khairani Panjaitan. Sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat dari alur Tirta pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya sudah terlihat. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan.
khususnya kepada Ibu Melda selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi yang telah Ibu lakukan tadi bersama Ibu Khairani Panjaitan? Indikator keberhasilan dari coach kami tadi, bagaimana coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya dan dapat melakukan aksi nyata sesuai dengan rencana yang dibuat. Ya, baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan dilakukan oleh Ibu Khairani Panjaitan sendiri ya Bu pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian tadi Ibu Melda ada menyampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Nah, di sini saya mengamati bahwasanya Ibu Melda sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini, dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusunnya dengan lebih maksimal. Seperti itu. Ya, benar sekali yang dikatakan tadi. Nah, terima kasih yang saya ucapkan kepada Ibu Melda selaku coach dan Ibu Khairani Panjaitan selaku coach atas praktek coachingnya hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Nah, baik Ibu, sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.